Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Andi Warnain sebagai dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Penyuluhan semester 2. Izinkan saya untuk mengulas materi tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Bagus Duhanda, kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B, nomor absen 12, NRM 0403194404. Di sini saya akan memulai untuk mengulas tentang materi komunikasi interpersonal. Yang pertama, definisi. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Dari definisi tersebut, dapat diartikan komunikasi interpersonal itu adalah suatu komunikasi antar personal atau antar individu untuk saling bertukar gagasan atau mengkomunikasikan suatu pembicaraan gagasan dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Yang kedua, elemen-elemen yang ada dalam komunikasi interpersonal. Elemen yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Dengan kata lain, dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Jadi pesan itu adalah sebagai stimulan atau sebagai rangsangan yang disampaikan dari pemberi pesan yang akan diterima oleh penerima pesan. Jadi suatu komunikasi sangat dibutuhkan pesan tersebut. Elemen yang kedua adalah encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Jadi encoding dan decoding ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Encoding dan decoding ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, encoding itu adalah suatu tindakan untuk memproduksi pesan. Contohnya seperti menulis dan membaca. Lalu decoding. Decoding ini adalah suatu tindakan memahami pesan seperti mendengar dan membaca. Elemen yang ketiga adalah media. Yang dimaksud dengan media adalah yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Jadi media ini adalah suatu perantara yang dibutuhkan untuk mengirim pesan atau menerima pesan. Jadi yang dilakukan di sini adalah media pada komunikasi tatap muka langsung. Jadi media dalam komunikasi tatap muka langsung yaitu adalah 5 panca indera yang kita miliki. Beberapa panca indera itu adalah telinga, mata, dan mulut. Jadi telinga untuk menerima pesan atau mendengar, lalu mata untuk memperhatikan individu lawan bicara kita, dan mulut untuk menyampaikan pesan. Jadi dalam satu komunikasi, media itu sangat penting. Elemen selanjutnya adalah gangguan. Secara teknis, gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah menerima sebuah pesan. Gangguan atau noise dalam sebuah komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Jadi, dalam suatu komunikasi ada juga gangguan. Beberapa gangguan contohnya adalah seperti gangguan psikologis atau gangguan yang lain-lain. Yang gangguan tersebut akan menghambat komunikasi. Elemen yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Jadi suatu komunikasi tidak akan terjadi jika tidak ada umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik atau feedback itu contohnya bila kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Lawan bicara kita itu akan membalas pesan tersebut atau membalas komunikasi tersebut. Jadi komunikasi kalau tidak ada umpan balik atau feedback, maka tidak akan terjadi komunikasi. Selanjutnya adalah konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Selain itu, konteks lingkungan dan konteks situasi atau budaya di mana komunikasi terjadi juga dapat mempengaruhi keluaran atau efek yang dihasilkan. Jadi di sini konteks disebutkan yaitu konteks lingkungan dan konteks situasi atau budaya. Konteks lingkungan yaitu contohnya yaitu lingkungan tempat terjadinya konteks kita ataupun lingkungan yang mendukung terjadinya komunikasi. Selain itu adalah konteks situasi atau budaya. Jadi konteks situasi dan budaya ini contohnya adalah komunikasi yang membahas atau
yang mengaruhi dalam budaya atau adat istiadat di daerah tersebut. Jadi konteks lingkungan dan konteks situasi dan budaya ini adalah saling berkesinambungan. Elemen selanjutnya adalah etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi, oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah. Jadi etika ini sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Ataupun etika ini sangat penting dalam segalanya. Jadi suatu komunikasi ini harus didasari oleh etika atau moral, supaya kita ataupun lawan bicara kita akan nyaman dengan adanya etika. Poin selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses atau kejadian yang berkelanjutan, di mana masing-masing elemen saling bergantung satu sama lain. Komunikasi interpersonal secara konstan terus terjadi dan mengalami perubahan. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Komunikasi interpersonal memiliki 5 tujuan, yaitu untuk belajar. Komunikasi interpersonal membuat kita dapat belajar memahami orang lain dan dunia secara lebih baik. Membina hubungan komunikasi interpersonal membantu kita untuk hubungan dengan orang lain. Jadi tujuan pertama yaitu belajar. Tujuan yang kedua adalah mempengaruhi. Melalui komunikasi interpersonal kita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Komunikasi selanjutnya adalah bermain. Komunikasi interpersonal dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain. Yang terakhir tujuannya yaitu membantu. Melalui komunikasi interpersonal, seorang terapis menggunakan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal dengan metode komunikasi terapeutik dan keperawatan. Prinsip selanjutnya adalah komunikasi interpersonal adalah ambigu. Semua pesan-pesan berpotensi ambigu. Masing-masing orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Terdapat ambiguitas dalam sebuah hubungan. Jadi suatu pesan yang diterima akan beda persepsi atau beda anggapan, atau di sini disebutkan ambigu dalam menerima pesan tersebut. Jadi setiap orang beda pemahaman, atau orang itu bisa ambigu atau membayangkan hal-hal lain dengan apa yang dimaksud dari pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Prinsip selanjutnya adalah hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Interaksi interpersonal dapat merangsang pola perilaku yang sama atau berbeda. Jadi hubungan interpersonal ini berbentuk simetris atau komplementer, yaitu interaksi interpersonal dapat merangsang pola perilaku yang sama atau berbeda. Selanjutnya, komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Dalam ekosistem komunikasi interpersonal, hubungan interpersonal memegang peranan yang sangat penting karena hubungan interpersonal yang baik merupakan penanda bagi komunikasi yang efektif. Selanjutnya, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari, tidak dapat diulang, dan tidak dapat diubah. Ketika berada dalam sebuah situasi interpersonal, kita tidak berkomunikasi, dan kita tidak dapat mengulang secara tepat sebuah pesan secara spesifik. Jadi dalam komunikasi itu kita tidak komunikasi, maksudnya dalam komunikasi interpersonal ini pasti akan terjadi suatu komunikasi, dan kita tidak dapat mengulang secara tepat sebuah pesan secara spesifik. Jadi setelah apa yang kita bicarakan itu, kita tidak dapat mengulangnya lagi secara spesifik ataupun sama persis dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, percaya. Percaya merupakan faktor yang paling penting. Percaya diartikan sebagai suatu keyakinan yang kuat mengenai kebenaran, kemampuan, atau kekuatan seorang atau sesuatu. Jadi faktor yang pertama adalah percaya. Dibutuhkan suatu kepercayaan diri untuk memulai sebuah komunikasi interpersonal. Yang kedua, sikap sportif, yaitu sikap untuk mengurangi resiko defensif dalam komunikasi. Yang ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal, karena dengan kita bersikap terbuka dapat membuat kita pertama menilai pesan lebih objektif karena didukung oleh data dan logika. Yang kedua, dapat dengan mudah melihat perbedaan nuansa dan lain-lain. Yang ketiga, mencari informasi yang berasal dari sumber yang beragam. Yang keempat, tidak terlalu kaku dalam mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Yang kelima, mencari makna pesan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Poin selanjutnya adalah manfaat yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, manfaat pertama dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. Yang kedua, dapat memberikan manfaat praktis, termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik. Yang keempat, komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses dan memuaskan.
Yang kelima, melalui penelitian komunikasi interpersonal dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan yang menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Dari poin-poin tersebut, komunikasi interpersonal banyak sekali mengandung manfaat dan juga makna. Salah satu contoh dari komunikasi interpersonal yang mendatangkan manfaat intelektual yaitu contohnya adalah proses belajar mengajar. Jadi apa yang disampaikan dosen ataupun guru kepada siswa yaitu dapat mendatangkan manfaat intelektual. Contoh lainnya adalah dapat memberikan manfaat praktis termasuk dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Jadi komunikasi interpersonal contohnya yaitu komunikasi kita dengan teman sebaya kita. Jadi komunikasi tersebut dalamnya termasuk komunikasi pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Jadi yang dibicarakan adalah tentang pribadi, sosial, ataupun yang lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan seputar komunikasi interpersonal. Terima kasih, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan tingkah laku yang saya perbuat. Saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin bertanya ataupun kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, silakan bertanya melalui komentar di kolom komentar akun Tani57. Saya Fadil Bagus Juanda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.